Diam, Kak lah belajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan berupa kesehatan juga sehingga bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, sesi 117 dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri dalam Marsyanda Putri dengan NIM 2300285 sebagai moderator, dan rekan saya yang pertama Disa Yolanda, Iva Rahmania, dan Damara Otabam. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan materi mengenai peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Disa Yolanda. Pada Disa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang pengertian peralatan dan perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian perlengkapan kantor menurut para ahli yang pertama, menurut Erika Revida, perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan oleh para pekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya perlengkapan tersebut. Yang kedua, menurut Karmati, perlengkapan kantor meliputi perlengkapan penunjang kantor yang berhubungan dengan kegiatan kantor seperti meja, kursi, mesin-mesin, dan sebagainya. Pengertian yang kedua yaitu pengertian peralatan kantor. Peralatan adalah suatu alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalannya pekerjaan. Beberapa pengertian peralatan kantor menurut ahli. Yang pertama, menurut Munir, peralatan kantor adalah barang atau benda yang secara langsung dipakai dalam usaha atau produksi untuk memperoleh hasil tertentu. Menurut Dehliangji, dalam buku Saiman, peralatan kantor adalah segenap alat yang dipergunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengelola bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor, organisasi, atau perusahaan yang bekerja secara mekanik, elektrik, magnetik, dan kimiawi. Hanya sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Disa Yolanda. Selanjutnya, materi mengenai jenis-jenis perlengkapan kantor yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Damara Otabak. Kepada Damara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perlengkapan kantor. Yang pertama itu jenis perlengkapan kantor menurut Rusdiana tahun 2021. Perlengkapan kantor meliputi semua barang yang diperlukan oleh suatu kantor, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Perbedaan dari kedua barang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang bergerak. Barang bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu barang bergerak habis pakai. Barang bergerak habis pakai ialah barang-barang yang hanya digunakan satu kali pakai. Hal tersebut meninggalkan bekas pemakaiannya. Contoh dari barang tersebut adalah kertas, pensil, dan sebagainya. Yang kedua itu ada barang bergerak tak habis pakai. Barang bergerak tak habis pakai adalah barang-barang yang dapat digunakan kembali oleh pekerja dan tahan lama. Contoh dari barang tersebut adalah gunting, mesin tik, lemari arsip, dan sebagainya. Yang kedua ada barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak adalah barang yang dapat digunakan berulang kali dan tidak dapat bergerak. Contoh dari barang tersebut adalah bangunan, tanah, dan gedung. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Damara. Selanjutnya, materi mengenai prosedur pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diva Rahmania. Kepada Diva, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pengadaan adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Pengadaan dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di setiap bagian pada perusahaan tentunya berbeda-beda. Contohnya, bagian akuntansi membutuhkan mesin hitung dan bagian tata usaha membutuhkan kertas. Oleh karena itu, bagian yang membutuhkan terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Identifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor adalah menentukan prioritas kebutuhan yang tepat dengan pertimbangan faktor manfaat, biaya, standarisasi, dan prestis. Identifikasi kebutuhan dimulai dengan menentukan prioritas kebutuhan yang dilanjutkan dengan membuat daftar kebutuhan. Yang kedua, bagian-bagian terkait. Peralatan dan perlengkapan kantor melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagian pengadaan. Prosedur pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dimulai dari bagian pengadaan menerima surat usulan permintaan pembelian dari bagian yang membutuhkan. Bagian pengadaan akan mempertimbangkan usulan permintaan pembelian peralatan tersebut berdasarkan faktor manfaat, faktor biaya, faktor standarisasi, dan faktor prestis. Faktor manfaat merupakan faktor yang mempertimbangkan nilai kegunaan yang dapat diperoleh jika peralatan tersebut diadakan. Yang kedua, faktor penyimpanan. Yang kedua yaitu bagian penyimpanan. Peralatan yang telah dibeli kemudian disimpan oleh bagian penyimpanan di gedung. Tugas bagian penyimpanan antara lain menyimpan dan memelihara peralatan di gedung dengan baik, menyerahkan peralatan kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pertanggungjawaban mengenai hasil penyimpanannya. Yang ketiga, bagian pengeluaran dan bagian pemeliharaan. Bagian pengeluaran bertugas menyalurkan peralatan dari gedung kepada unit yang membutuhkan setiap ada pengeluaran. Bagian ini mencatat pada buku pengeluaran barang. Sementara itu, bagian pemeliharaan bertugas mengawasi penggunaan peralatan agar peralatan tersebut siap digunakan. Dan terakhir yaitu bagian penghapusan. Peralatan kantor untuk dapat mengalami austas rusak selama apabila terjadi hal demikian disebut dihapuskan atau disingkirkan. Bagian penghapusan bertugas menyingkirkan peralatan yang tidak efisien. Oleh karena itu, jika peralatan tersebut tetap digunakan, biaya pemeliharanya akan besar dan tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, barang-barang tersebut perlu dibuang atau dihancurkan, ditukar dengan barang lain, dijual atau dilelang dan diperbaiki. Sekian penjelasan materi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diva Ramania. Maka setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa perlengkapan dan peralatan kantor berpengaruh besar dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran. Tujuan kantor tidak akan tercapai tanpa adanya perlengkapan dan peralatan kantor. Perlengkapan dan peralatan kantor yang baik akan membantu suatu pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan kantor yang baik dalam memilih jenis-jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang meliputi pembekalan kantor, mesin-mesin kantor, peralatan kantor, perabot kantor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengetahuan kantor sangat penting sebagai dasar penyusun perencanaan kantor. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 dari sesi 117. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.